Bapak Supriyadi ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek dan Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua pada hari ini Kamis 23 Oktober 2025 dapat mengikuti acara BIMTEK Teknis pengadaan melalui toko daring gratis ongkir secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elisa Madyaratri, selaku moderator yang akan memandu acara BIMTEK pada hari ini. Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk on kamera dan mohon dalam modern. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara BIMTEK pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi ST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Kepada Bapak Supriyadi, kami persilahkan. Suara saya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Evan Kurniawan dari Marketing Gratis Ongkir sudah bergabung ya, Pak Evan. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Terima kasih Selamat pagi. kembali, Pak. Selamat Selamat pagi. Ya. pagi. Kemudian pada Bapak Ibu dari perangkat daerah, dari pejabat pembuat komitmen, dari pejabat pengadaan, teman-teman BPP,
dan seluruh peserta Fintech toko daring. Pada hari ini kita mengundang dari marketplace gratis ongkir yang nanti akan menambah referensi kita dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui purchasing, dalam hal ini adalah melalui toko daring. Dan juga kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yaitu pimpinan teknis pengadaan melalui toko daring yang diselenggarakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Tentunya dengan harapan kita bisa melaksanakan kegiatan ini untuk belajar sampai nanti dengan selesainya paparan atau bimbingan dari marketplace kita, yaitu dari gratis ongkir yang dihadiri oleh Pak Evan Kurniawan. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun acara ini kita laksanakan secara daring, tidak mengurangi semangat kita untuk terus melakukan belanja melalui purchasing, yaitu toko daring, di mana kalau sementara ini kita lebih banyak ke MBIS. Nah, ini ada satu referensi lagi, yaitu gratis ongkir yang tentunya sama-sama sudah dapat persetujuan atau referensi dari lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP, di mana ada 40 marketplace yang sudah mendapat atau bekerja sama dengan LKPP. Kalau kita kemarin sudah melaksanakan melalui MBIS, ini ada referensi baru yaitu gratis ongkir. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwasannya sampai saat ini yang tentunya masih awal, itu progres realisasi pembelian melalui gratis ongkir itu sudah mencapai sekitar 700 juta. Jadi ini akan menambah wawasan kita terkait dengan belanja pengadaan melalui purchasing. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana dinamika pengadaan barang dan jasa ini kita juga mengalami beberapa kali perubahan. Tentunya di awal tahun kita sudah migrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6, kemudian juga ada perubahan Perpres, yaitu perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 dengan nomor 46, Perpres 46 tahun 2025, di mana tentunya perubahan ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan kita yang melaksanakan pengadaan mulai perencanaan, kemudian pemilihan, pelaksanaan sampai dengan serah terima. Untuk itu kita senantiasa
menambah pengetahuan kita agar dalam kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan kegiatan di tahapan pemilihannya itu kita bisa memilih metode yang paling tepat. Jadi kita tahu kebutuhannya, kita tahu harganya, kemudian juga kita harus tahu kapan barang dan jasa itu dibutuhkan. Sehingga jangan sampai kita melakukan kegiatan itu hanya bersifat rutinitas, tapi bisa memang benar-benar merencanakan sebuah pengadaan yang tentunya berdasarkan kebutuhan dalam kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada Pak Evan, nanti mohon diberikan gambaran bahwasanya eh, fasilitasi dari marketplace nanti sejauh mana, dan tentunya terkait teman-teman ini juga ingin pengadaan itu yang tepat dari peserta, baik PPK, pejabat pengadaan maupun bendahara, dan peserta semua itu nanti bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Tentunya kalau ada tanggapan, mungkin ada hal-hal yang bisa ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab. Dan tentunya kami mohon nanti suatu saat kita ada audiensi secara langsung, ya nanti dari gratis ongkir Mas Ivan, nanti mungkin kapan kita bisa jadwalkan eh, ketemu secara langsung dan juga dengan beberapa PPK, pejabat pengadaan atau bendahara dari perangkat daerah. Nanti ini kita masih ada beberapa kegiatan, terutama di APBD perubahan, mungkin ini akan segera kita laksanakan. Karena ini sudah di akhir bulan Oktober, efektif kita tinggal sekitar 60 hari sampai dengan akhir tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu pengantar dari kami. Mungkin ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah acara ini bersama-sama kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kembalikan ke Waalaikumsalam. moderator. Baik, terima kasih Bapak Supriyadi atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Ivan Kurniawan selaku narasumber pada acara Bintek hari ini. Beliau juga sebagai marketing di toko daring gratis ongkir. Baik, langsung saja kepada Bapak Evan, kami persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Evan Kurniawan, marketing dari Gratis Ongkir. Eh, Untuk pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk melakukan audiensi atau pemaparan materi apa sih gratis ongkir itu, dan nanti mungkin juga ada sedikit demonstrasi terkait untuk melakukan transaksi di gratis ongkir. Tak perlu berlama lagi, mungkin saya akan langsung share screen ya untuk materinya ya, untuk bapak-bapak ibu-ibu semuanya ya.
Untuk ini kelihatan jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas. Jelas ya. Baik. Eh, apa sih itu gratis ongkir? Sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu sering mendengar gratis ongkir dari sebuah ekspedisi ya mungkin ya. Namun dari kita sendiri ini adalah suatu marketplace, wadah ataupun pasar online untuk penjual dan pembeli. Yang mana ini targetnya kita ini di pengadaan toko daring untuk dinas dan penjual seperti itu. Untuk lokasi kami ini berada di Klaten, di tengah-tengah antara kota Yogyakarta dan kota Solo. Untuk mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah pernah mampir ke Klaten, bisa langsung ke kantor kami. Itu. Ini adalah perjalanan bisnis kami, yang mana di tahun 2019 gratis ongkir didirikan. Lalu mulai beroperasi di 2020, lalu 2021 ini sudah bergabung dengan LKPP. Untuk di Jawa Tengah sendiri di tahun 2022 kita bergabung dengan Plakon Jateng, lalu di 2000 sorry 2023 kita sudah mulai bergabung di Jatim Bejo, Jawa Barat dan Kulon Progo. Untuk ini Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir. Dari kami sendiri sudah ada dasar hukumnya dari LKPP. Jadi kita sudah terintegrasi dan sudah diakui oleh LKPP bahwa kita selaku gratis ongkir ini adalah mitra pengadaan barang dan jasa dengan LKPP. Gitu. Ini adalah gambaran ataupun overview transaksi dari gratis ongkir dari tahun 2023 hingga 2025. Ini total transaksi kami valuasinya di sekitar 3,1 triliun rupiah. Lalu untuk volume transaksinya ini sudah ada di 399.625. Lalu untuk produk aktifnya ini ada di 1.095.884. Untuk penjualnya ini kita ada penjual aktif di sekitar 24.235. Ini akan terus bertambah ya sampai nanti kita bergabung ke LKPP atau Inapro. Next, ini adalah gambaran bahwa kita saat ini sudah diberikan peringkat nomor 2 dari 40 marketplace. Kita dinilai di peringkat 2 oleh LKPP berdasarkan valuasi toko daring kami. Untuk Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir. Komoditas kami ini mencakup dari makanan minuman sampai jasa instalasi dan servis. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan belanja ataupun melakukan penyewaan, lalu untuk mungkin jasa untuk kreatif, desain fotografi, keamanan kita insya Allah ready. Nanti dari penjual juga sudah siap untuk melakukan transaksi dengan Bapak Ibu semuanya. Lalu ini beberapa fitur yang jadi unggulan dari marketplace kami, yaitu ada beberapa fitur ya, nanti saya bantu jelaskan satu-satu. Yang pertama ini dari akun PP, PPK, bendahara, dan penjual. Yang mana untuk akun PP dan PPK ini Bapak Ibu tidak perlu membuat akun baru. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung login melalui LPSE-nya masing-masing, nanti bisa masuk ke toko daring, lalu klik ikon atau gambar gratis ongkir. Nanti tinggal masuk melalui akun tersebut. Gitu. Lalu untuk bendahara dan juga akun penjual. Untuk akun penjual ini tetap harus buat ya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Lalu fitur yang lainnya ini ada pemilihan wajib pungut nanti berdasarkan mekanisme pencairan dana. Ya, untuk gambarannya itu seperti untuk wajib pungutnya dari marketplace ataupun dari bendahara seperti itu. Lalu ada juga untuk tersedia dari sumber dananya juga bisa dipilih. Lalu untuk fitur chat dan fitur imaterai. Untuk fitur imaterai ini saya akan bantu sedikit jelaskan. Untuk fitur imaterai ini akan otomatis muncul ya, jadi tidak perlu melakukan atau penempelan materai secara manual. Ini ketika ada transaksi di atas 5 juta, itu nanti akan otomatis terstamp imaterainya dan ini akan ditangguhkan ke penyedia. Seperti itu. Lalu ada fitur TKDN
dan BMP. Untuk ini juga ada fitur pencarian produk berdasarkan nama produk dan wilayah. Lalu filter produk berdasarkan harga atau TKDN. Dan juga ini juga ada fitur pajak split BPKAD ke bank daerah. Jadi nanti untuk pajak daerah, nanti ini bisa kita bayarkan. Nanti ada 3 opsi gambarannya. Bisa distorkan oleh bendahara, penyedia, ataupun dari marketplace. Seperti itu. Fitur-fitur lainnya ini ada fitur cek NIB dan KLBI penyedia. Lalu untuk isian ID RUP, ini biasanya ketika akan melakukan transaksi, Bapak Ibu akan masukkan ID RUP-nya, nanti akan otomatis muncul nama paketnya. Katakanlah ketik 3 digit angka ID RUP-nya, nanti akan otomatis muncul paketnya. Nah, ini kenapa bisa demikian? Karena kita sudah terintegrasi oleh sirup. Jadi katakanlah jika Bapak Ibu masukkan 3 digit dan belum muncul, itu biasanya ada sirup yang baru atau ada RUP yang baru dan kita masih belum update gitu aja. Jadi nanti 1 kali 24 jam akan otomatis muncul juga. Gitu. Namun ketika memang belum muncul nanti bisa diisikan secara manual. Seperti itu. Lalu untuk dokumen transaksi ini sudah disediakan oleh sistem kami itu dari surat pesanan. Lalu nanti juga sudah ada riwayat negosiasi, lalu invoice itu nanti yang menyediakan dari sistem kami. Untuk tanda tangan kita juga sudah berupa QR code. Lalu juga untuk fiturnya ini kita juga ada fitur perbandingan. Ini nanti akan bisa membandingkan produk yang sama ataupun eh, 3 produk ya maksimal yang untuk perbandingannya ini. Jadi nanti bisa dipilih Bapak Ibu dengan produk yang sama nanti harganya yang paling masuk sesuai pagunya yang mana gitu. Dan ketika nanti ada fitur juga klarifikasi pembayaran, ini yang di mana untuk fitur ini ketika Bapak Ibu bendahara sudah melakukan pembayaran ke sistem kami, ini akan otomatis pembayarannya statusnya berubah dari yang sebelumnya penagihan menjadi terbayar. Jadi tidak perlu melakukan perubahan secara manual. Lalu ini ada fitur unggulan, salah satu juga fitur unggulan kami, ini fitur auto login bagi PP dan PPK. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan ketika login melalui LPSE, itu kan biasanya katakanlah LPSE baru down Ibu, Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu bisa login melalui fitur kami. Nanti kita, melalui link auto login. Jadi ketika LPSE down, Bapak Ibu tinggal masukkan link auto loginnya, itu Bapak Ibu masih tetap bisa belanja melalui fitur kami ini. Gitu. Lalu juga ada fitur harga terbaik ini untuk penjual dan untuk estimasi penerimaan dana ke penjual. Ya, ini sebelumnya untuk fit platform yang saya jelaskan ini untuk Jawa Tengah ya. Untuk Jawa Timur saat ini masih free, namun nanti kedepannya tetap akan dikenakan biaya sama 0,5%. Gitu. Tapi untuk saat ini memang masih free. Gitu. Ini adalah alur transaksinya, nanti yang mana nanti akan ada demonstrasi ditemani oleh rekan kami, Mas Tegar. Nah, berikut adalah dokumen transaksi yang saya sebutkan sebelumnya. Ini berupa surat pesanan, lalu ada berita acara negosiasi, untuk riwayat negosiasi, lalu berita acara penerimaan. Untuk berita acara penerimaan ini yang untuk file yang di kiri, ini ketika berita acara penerimaan belum diklik terima oleh pembeli. Nah, perbedaannya apa? Yang mana di sini ada tanggal, hari, dan bulan ini belum terisi dan tanda tangan dari PP atau PPK-nya belum muncul. Untuk yang kanan ketika sudah diklik diterima nanti untuk di sini akan muncul tanggal, lalu untuk tanda tangan QR code-nya akan otomatis muncul. Lalu ini adalah invoice kami. Ini juga ada perbedaan ketika invoice belum terbayarkan. Ini belum ada watermark lunasnya. Yang kanan sudah muncul ya untuk watermark sudah lunas. Seperti itu. Lalu ini adalah penjelasan beberapa dua PMK yang mana di sistem kami sebelumnya saya sudah sebutkan ada wajib pungutnya. Untuk wajib pungut marketplace kita menggunakan PMK 58 yang mana untuk penyetoran pajaknya dari pihak marketplace. Lalu untuk
PPh-nya itu single tarif, yang mana nanti menggunakan PPh pasal 22 0,5%. Lalu untuk ini, untuk menggunakan PMK 58, invoice itu dipersamakan oleh faktur. Jadi nanti ketika penyedia meminta faktur bisa menggunakan invoice saja. Jadi untuk penyedia tidak perlu menerbitkan faktur. Nanti penyedia hanya perlu melaporkan rekam dokumen lain pajak keluaran. Lalu untuk labu bendahara kita menggunakan PMK 59 yang mana bendahara dinas yang memotong atau menyetorkan pajaknya. Untuk nanti ini juga ada dua perbedaan ya. Nanti ketika produk yang dibeli adalah berupa barang, itu nanti menggunakan PPh 22 dipotong 1,5% dan jasa PPh 23 dipotong 2%. Untuk nanti penerbit fakturnya adalah dari penyedia, lalu untuk bukti setor pajaknya nanti dari penyedia bisa minta ke bendahara dinas. Ini juga ada special case atau kasus khusus yang mana nanti bendahara bisa menjadi non wabu ketika transaksinya itu produk ataupun PPh 22 itu nanti di bawah 2 juta. Jadi tidak tidak memungut pajak seperti itu. Jika transaksinya di bawah 2 juta dan ini produk barang seperti itu. Next, ini yang saya sebutkan tadi untuk PMK 58 pasal 13. Lalu ini adalah tampilan untuk akun pembeli. Ini nanti akan ada eh, informasi penyedia, lalu rating penyedia, dan beberapa produk penyedianya. Ketika sudah diklik untuk salah satu produknya, nanti akan muncul detail pengenaan pajak untuk produk, lalu untuk informasi seperti spesifikasi, TKDN, PMP, itu nanti akan otomatis muncul. Nah, berikut adalah pengguna-pengguna gratis ongkir yang dari instansi ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, KPU, BRIN. Lalu berikut adalah dari provinsi yang sudah menggunakan gratis ongkir, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Singkawang. Dan ini adalah sosialisasi dan pendampingan gratis ongkir. Ini persyaratan pendaftaran untuk penjual. Ya, untuk materinya eh, sudah selesai. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan bisa bisa langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Baik, terima kasih Bapak Evan atas materi yang Oke, telah disampaikan. ya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Monggo, kami persilakan Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya. Baik, ini jika memang tidak ada yang perlu ditanyakan, boleh saya lanjutkan untuk demonstrasi transaksinya, Bu? Oh boleh Pak Evan, monggo. Oh ya, baik. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya. Nanti ada doorpress dan nanti doorpressnya nanti dikirimkan ke Pak Hari, nggih? Nanti, nggih? Oh ya, siap-siap. Nanti saya konfirmasi ke Mas Evan Dika gitu. Oke. Saya langsung lanjut untuk mungkin demonstrasi transaksi. Mas Tegar bisa dibantu? Sudah siap, Mas Tegar? Tanya saya aku. Halo izin Bapak, Oh ya, ini aku gimana? tanya saya. Oh ya, ya, boleh, Eh, boleh. ya Bapak, ini saya mau tanya terlebih dahulu. Ini untuk yang gratis ongkir. Nah, ini kemarin kan kalau dari surat LKPP itu kan Ya, bahwa ada migrasi ya ke katalog versi 6. Nah, ini ya, betul. statusnya si gratis ongkir sendiri itu bagaimana? Terus Oh ya, nanti next-nya bagaimana gitu? Kalau di sini kan masih existing ya, maksudnya pakai website existing, terus nanti juga ini existing. Nah, umum sekalian di sini nantinya
kan otomatis kurang lebih 1 bulan lagi ini kan sudah akan berpindah ke katalog versi 6. Nah, ini nanti seperti apa gitu dari teman-teman kita itu biar bisa menyiapkan seperti itu. Oh ya, terima kasih dengan Pak Muhammad Ainur ya tadi ya. Iya, Ya, baik. Untuk ini saya izin juga menjelaskan dan memberikan informasi terupdate-nya. Jadi nanti untuk ini memang kita akan bergabung atau terintegrasi di Inaprok LKPP ya. Untuk saat ini dari pusat kemarin kami sudah diberikan arahan untuk transaksi nanti bisa diberhentikan terlebih dahulu per tanggal 31 Oktober. Nah, untuk nanti ke depannya kita akan launching fitur baru dan untuk nanti fitur-fiturnya kita juga sudah siap untuk dipaparkan nanti ketika sudah bergabung dengan Inaprok atau LKPP gitu Pak. Jadi nanti oke. mohon ditunggu update-nya gitu. Oke. Berarti nantinya ini semua toko daring ya, ini berarti sudah tidak bisa dilakukan transaksi mulai tanggal 31 Oktober ya? Atau Betul, bagaimana? betul. Nanti untuk tanggal 31. Oh ya, ini kebetulan ada pimpinan kami, mungkin Mas Yuda bisa bantu izin menjawab. eh, Pak Muhammad Nur gitu ya. Izin menjawab ya Pak ya. Jadi Ya, untuk proses migrasi dari toko daring ke Inaprok memang oleh LKPP dilaksanakan itu mulai tanggal 26 Oktober sampai 31 Oktober. Estimasinya seperti itu. Jadi untuk transaksi di Gas Ongkir tetap bisa berjalan sampai 31 Oktober. Hanya saja kami menunggu informasi lanjutan dari LKPP. Jadi seluruh seluruh marketplace memang akan proses integrasi itu di tanggal 26 sampai 31 Oktober dan dihimbau oleh KPP untuk transaksi diselesaikan di tanggal 31 Oktober. Namun dari Gas Ongkir sendiri kami tetap membuka membuka transaksi sehingga kami upayakan transaksi sebelum 31 Oktober dan nanti di masuk November itu tetap berjalan lancar tanpa ada pembatalan atau proses tunda seperti itu Bapak kami upayakan. Jadi nanti informasinya akan kami update di tanggal 1 November. Seperti itu Bapak. oke oke. Mungkin jadi lebih baik ini saya kan ada banyak ya teman-teman kita itu yang Ya, masih ragu gitu. Ini ya, misal contoh kita ada kegiatan nih tanggal dua puluh ya, delapan sampai dua puluh ya, sembilan. Nah, ini ya, ya, kira-kira mau toko daring atau yang lainnya gitu. Karena ini kan masih belum jelas nih gitu. ya, Apakah betul misal ini. sudah tanggal 31 itu nanti sudah nggak bisa lagi diteruskan. Misalnya apakah aplikasinya ditutup kah atau ini kan kita Ya, juga nggak tahu gitu. ya, ya. Jadi setelah Ya seperti kami koordinasi dengan PPJ, dengan LKPP, sebenarnya untuk transaksi itu bisa tetap berjalan. Kami upayakan, jadi transaksi yang sebelum 31 hmm. itu akan tetap tercatat, terlapor, dan terus berjalan hingga November. Kami upayakan seperti itu. Jadi nanti update-nya memang dari KPP, instruksinya memang paling lambat itu paling lambat 14 November pesanan sudah harus selesai seperti itu. Jadi nanti biar migrasi di tanggal 15 November itu semua sudah lancar, tidak ada pembatalan, tidak ada mungkin tunda pelaksanaan seperti itu, Bapak. Oke. Berarti nanti itu kalau yang di dashboard baru itu tidak ngeling ya. Nah, untuk penyedia dan lain sebagainya itu juga harus daftar lagi gitu. Atau Kalau mungkin ada seperti apa, Bapak? ya untuk proses integrasinya, ya, upayakan nanti semua pengguna itu hanya prosesnya hanya terulang seperti itu, Bu. Jadi tidak mendaftar seluruhnya, tapi hanya kalau dari PPPPK memang harus membuat akun di Inaprok. Oke. Kalau penyedia kami upayakan hanya berpindah loginnya saja dari yang awalnya dari gratis ongkir laman kami menjadi masuk ke lamannya Inaprok. Tapi untuk proses detailnya atau selengkapnya itu kan nanti dari ranah LKPP-nya itu. Kami diinformasikannya sebatas itu saja, Pak. Itu, Pak. Oh, siap, baik. Mungkin Jadi, karena juga ini masih belum jelas ya dari LKPP juga betul, ya, penyampaian ini, ya, ya. mungkin ya sedikit informasi saja karena ini juga ada banyak pertanyaan kan dari teman-teman penyedia, juga dari Oh, PPK ya, maupun ya, PP ya, ya, seperti itu sih. Mungkin itu ya, saja ya, sih. ya. Terima kasih, Bapak. Sami-sami, Bapak.
Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Ainur Rofiq. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin Bapak Hari ingin bertanya, Pak? Oke, ya, terima kasih Mbak Elisa. Eh, Terkait dengan gratis ongkir ya Mas Evan, saya mau tanya ini terkait platform fee ini berapa ya biaya untuk menggunakan aplikasi gratis ongkir. Pertama itu ya platformnya berapa. Terus yang kedua terkait dengan pajak daerah tadi yang split ke BPKAD itu mohon dijelaskan juga gitu. Mungkin nanti beserta contohnya gimana Mas mungkin sekalian transaksi nanti. Terus yang ketiga ini terkait dengan apa ya alamat ataupun tutorial atau video mungkin ada ya misal ada eh, penyedia mau upload upload produk terus pembeli mau membeli gitu. Jadi misal pejabat pengadaan mau proses pelajaran mungkin nanti tolong di-share juga terkait dengan alamat ataupun video tutorial gitu. Mungkin itu Mas Ivan. Ada tiga gitu. Terima kasih. Eh, ya, terima kasih Pak Ari. Ini saya bantu ucapkan satu-satu ya untuk fee platform. Untuk daerah Provinsi Jawa Timur sendiri kita masih free Pak. Jadi belum ada eh, biayanya. Namun nanti ke depannya kita akan melakukan penarikan fee platform dan itu nanti akan kita tangguhkan itu ke penyedianya gitu Pak Ari. Lalu untuk yang kedua ini split BPKAD. Untuk ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ketika ada transaksi yang menggunakan pajak daerah 10%, ini nanti dari kami ini bisa langsung atau membantu menyetorkan ke BPKAD-nya Pak, seperti itu, atau menyetorkan pajaknya. Nah, itu juga bisa di-split ataupun dipilih opsinya itu dari pihak kami dari pihak pembeli atau bendahara atau nanti dari pihak penyedianya yang melakukan penyetoran. Seperti itu Pak Ari. Lalu untuk tutorial ini nanti kami juga akan melakukan demonstrasi untuk transaksi untuk terkait upload produk dari penyedia dan segala macam. Nanti mungkin saya akan bantu kirimkan PDF-nya ya. Jadi kita sudah ada PDF untuk alur upload produk Pak Ari. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya, Pak Ari. Oke. Ini ada yang mau Oh yang ditanyakan lagi? Ya, tahun ya ya. Mas ya. Gimana Pak Ari? Itu berapa tahun dan berapa persen kira-kira? Untuk free platformnya, Ya, untuk free platformnya kita nanti 0,5% Pak Ari. Jadi setengah persen. oh 100% ya. Oke, Oke. setengah persen. Jadi Gratisnya nanti sampai berapa tahun Mas? Gratisnya. kalau kalau gratisnya ini kita masih belum eh, itu sudah dibantu jawab sama pimpinan kami. Ini free platform bisa. Jadi untuk ini masih belum ada info terkait berapa tahunnya. Cuman untuk ini nanti akan ada informasi ataupun nanti akan ada penjelasan ketika sudah ada sudah ditarikan untuk free platformnya Pak Ari. Seperti itu. Oke, makasih Mas. Oke. Yes, ya Pak Ari. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand Bapak Ibu. Sepertinya ini belum ada yang bertanya lagi nih Pak Ivan. Mungkin bisa dilanjut untuk materi selanjutnya Pak. Oh ya, baik. Jika tidak ada, kami akan lanjut. Ini ada demonstrasi dari rekan kami, Mas Tegar, untuk melakukan transaksi sebagai penyedia PPK dan penjual. Mungkin Mas Tegar bisa dibantu untuk presentasinya, nggih?
Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Tegar. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tegar Pangestu dan di sini saya rekan dari Mas Evan izin melakukan presentasi atau memaparkan terkait gambaran ya, terkait gambaran mekanisme pengadaan atau belanja melalui marketplace kami. Jadi di sini apakah sudah muncul untuk tampilan? Jadi di sini saya menampilkan untuk website Belum, latihan nih belum. Bapak Ibu. Website latihan. Jadi di sini tulisannya dev.gratisongkir.id. Tapi Bapak Ibu bisa mengakses marketplace kami itu melalui bela.gratisongkir.id seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya berikan contoh. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau Share screen-nya belum masuk. Oh, servernya belum masuk. Oke. Sudah. Oke. Oh ya, baik. Jadi di sini Bapak Ibu untuk marketplace kami yaitu tampilan ini tampilan dari website asli kami. Jadi di sini ada gambarnya di sebelah bawah. Itu kemudian ada komoditas atau kategori. Jadi di sini Bapak Ibu bisa seperti yang disampaikan Mas Evan sebelumnya, itu Bapak Ibu untuk komoditas yang terjadi di marketplace kami itu dapat 14 dari ATK, furnitur, perkakas dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian di sini seperti gambaran terdapat gambar-gambaran produk yang bisa ditransaksikan melalui marketplace kami. Nah, mungkin sebelumnya saya perlihatkan apakah sudah ada beberapa penyedia yang terdaftar di marketplace kami, terutama di Kabupaten Trenggalek. Oke, kita coba. Saya cek. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi sudah ada beberapa penyedia yang berasal dari Kabupaten Trenggalek itu sudah mendaftar di marketplace kami. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan beberapa yang saya tampilkan di layar. Nah, ini sekitar terdapat 70-an penyedia yang sudah terdaftar di marketplace kami kalau Kabupaten Trenggalek seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Mungkin kita bisa lanjut untuk gambaran pelatihannya ya Bapak Ibu. Oke, saya cek. Nah, ini merupakan gambaran akun dari akun pejabat pengadaan. Nah, besok kan kalau yang disampaikan Mas Yuda tadi, kita nanti mungkin kemungkinan dari teman-teman PP dan PPK akan login ke gratis ongkir itu melalui Inaprok. Nah, ini karena kita belum punya gambaran terkait login yang baru bagaimana dan kemudian kita juga tidak ada akses di LPSE-nya, maka kita tampilkan langsung gambaran ketika langsung masuk ke marketplace kami. Nah, sini terdapat beberapa menu-menu Bapak Ibu, di pesanan dan lain-lain, pengaturan akun. Nah, tapi di sini kita langsung lanjut ke belanja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih salah satu bentar. Oke, Bapak Ibu bisa memilih salah satu kategori, contohnya kita ketik saja di ATK. Oke, kemudian di ATK. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, karena ini kita menggunakan akun latihan, jadi gambarnya masih terdapat beberapa yang kosong ya. Beberapa yang kosong, ada yang tampilannya tidak ada gambarnya. Nah, tapi kalau akun asli, nanti seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar produk dengan jelas seperti ini. Nah, oke, kita bikin salah satu aja. Di sini Bapak Ibu, kalau mau melakukan pemesanan, di sini Bapak Ibu bisa klik gambar produk yang ingin dibeli. Contohnya ini. Oke, kemudian Bapak Ibu di sini pada keterangan detail produk, Bapak Ibu bisa melihat harganya berapa, kemudian pajak yang tertera itu berapa aja. Ini ada PPN 12%, karena ini buku gambar, kemudian termasuk PPh juga. Dan kemudian untuk status pajak dari penyedia adalah non-PKP, Bapak Ibu. Nah, di sini, di sisi bawah, Bapak Ibu bisa melihat detail penyedianya berapa, kemudian NIB-nya berapa, domisilinya mana,
Dan kemudian spesifikasi produk. Bapak Ibu bisa melihat spesifikasi produk terkait produk yang Bapak Ibu ingin beli seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin melakukan chat, sebenarnya sampaikan Mas Ivan pada presentasi sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik menu chat, kemudian Bapak Ibu bisa tanya ke penyedia atau chat ke penyedia, contohnya menanyakan stok, menanyakan spesifikasi produk secara jelas atau dan lain-lain seperti itu. Nah, seandainya kalau Bapak Ibu langsung ingin melakukan pembelian, Bapak Ibu bisa langsung cukup contohnya memasukkan berapa jumlah yang ingin dipesan, kemudian bisa klik masukkan keranjang. Oke. Nah, kemudian kalau sudah terdapat notifikasi seperti tadi, Bapak Ibu bisa klik keranjangnya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Bapak Ibu akan dihadapkan dengan beberapa kolom-kolom yang perlu diisikan. Oke, contohnya yang pertama, Bapak Ibu perlu mengisikan alamat. Jadi alamat nanti bisa Bapak Ibu tambahkan melalui pengaturan akun pejabat pengadaan. Contohnya kita satu aja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih pencairan dana. Nah, ini GUTUP dan LS. Nah, di sini saya perlu menjelaskan ketika Bapak Ibu melakukan atau memilih metode pencairan GUTUP, maka akan otomatis terpilih PMK 58 seperti ini, seperti yang ada di layar. Kemudian uang yang wapunya adalah marketplace. Nah, sedangkan Bapak Ibu ketika memilih LS, metode pencairan LS, maka akan secara otomatis terpilih PMK 59 dan PMK 58 Bapak Ibu tidak akan bisa memilih ngeklik kayak gitu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisikan tulisan catatan. Contohnya, tolong kirim di gedung B. Bisa menuliskan catatan untuk penyedia atau bu gambar jumlahnya berapa dan lain-lain. Dan Bapak Ibu silakan bisa mengisikan kolom pada pada bagian kanan seperti tahun anggaran, kemudian ID RUP seperti yang disampaikan Mas Iwan tadi. Untuk ID RUP kami sudah terintegrasi dengan sistem sirup. Jadi ketika Bapak Ibu klik satu digit saja angka, maka nanti akan dari sistem akan menampilkan banyak pilihan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ataunya terdapat ID RUP baru. Nah, contohnya ini, maka akan ada keterangan kode RUP tidak ditemukan. Jadi jangan khawatir karena sistem kami seperti yang disampaikan tadi, terintegrasinya kita akan ngehit di sistemnya sirup itu 1 kali 24 jam. Jadi contoh kalau begini berarti nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan secara manual saja. Contohnya seperti ini. Ini kemudian ditulis nama paketnya apa. Contohnya alat tulis kantor. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik perbarui data RUP. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu sudah secara otomatis akan bisa mengisikan secara manual seperti itu. Kemudian pilih PPK-nya. PPK. Kemudian pilih bidang. Dan kemudian di sini Bapak Ibu perlu untuk mengisikan maksimal barang sampai. Jadi tanggal di mana barang itu harus sampai ke alamat yang sudah dipilih sama Bapak Ibu, dan ditentukan Bapak Ibu. Contohnya kita anggap saja besok Senin. Kemudian jamnya jam berapa? Contohnya jam 12. Oke, di sini. Nah, kemudian di sini terdapat keterangan perpajakannya Bapak Ibu. Ini dapat keterangan perpajakan. Nah, ini untuk pilihan PPH ini hanya terdapat PPH pasal 22 0,5%. Nah, ini karena kita tadi memilihnya PMK 58 atau pencairan dana GUTUP. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu memilih metode pencairan dana LS, maka nanti akan otomatis PMK 59 wabunya adalah bendahara dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu PPH. Terdapat beberapa pilihan atau opsi PPH. Nah, kalau barang biasanya 1,5%, jasa 2%, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita contohnya GUTUP aja dan PMK 58. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu
bisa memilih antara negosiasi atau langsung beli atau beli langsung ya. Nah, ini karena total transaksinya 600.000, nah itu tidak wajib negosiasi. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu contohnya kalau anggap saja, nah 100 juta, maka nanti tombol beli akan otomatis terkunci. Karena pesanan yang lebih dari 50 juta itu akan secara aturan harus atau wajib melakukan negosiasi seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin kita bisa klik negosiasi karena total transaksi di atas 50 juta. Oke, klik. Nah, di sini ini tampilan di halaman negosiasi Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih metode pembayarannya. Nah, ini karena kita pakai akun latihan, jadi untuk tampilannya ada VE Bank Jateng, VE BNI, dan QRIS Bank Jateng. Nah, tapi untuk di wilayah Jawa Timur, Bapak Ibu nanti untuk metode pembayarannya, untuk saat ini dari kami baru bisa memfasilitasi pembayaran melalui VE Bank Jatim dan juga VE BNI. Nah, Bapak Ibu contohnya VE Bank Jateng, VE Bank Jatim, kemudian sumber dana, Bapak Ibu bisa memilih, contohnya APBD, kemudian ekspedisinya gratis ongkir, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan nominal negonya. Contohnya, Bapak Ibu bisa melakukan negonya dari harga 100.000 menjadi 80.000. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan catatan yang akan disampaikan ke penyedia. Contohnya, tolong harga diturunkan sedikit. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu sudah mengisikan harga negosiasi, Bapak Ibu bisa langsung klik buat negosiasi. Oke. Nah, di sini, jadi ketika sudah ada notifikasi, terima kasih telah melakukan negosiasi, artinya negosiasi berhasil dilakukan dan kemudian sudah dikirimkan ke akun penyedia. Nah, ini saya berikan gambaran untuk akun penyedia, yaitu di sini, seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan dari akun penyedia, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya akun penyedia, kemudian karena tadi dari pembeli melayangkan negosiasi, silakan dari penyedia itu bisa klik di menu negosiasi. Oke, sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, mungkin terdapat gangguan teknis nih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan pertanyaan terlebih dahulu, mungkin saya persilakan sembari saya memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu. Baik, monggo Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Mas, mungkin bisa dikasih contoh yang ada pajak daerahnya. Oh iya, baik Pak. Setelah ini saya berikan contoh untuk yang ada pajak daerahnya. Nggih. Oke, bentar.
Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin sebenarnya kita tadi ada requestan kalau untuk diberikan contoh pajak daerah ya, yang produk-produk yang berpajak daerah. Oke, hanya Oke, kita mulai dari awal. Mungkin kita produknya produk yang berpajak daerah seperti itu. Oke, ini salah satu untuk produknya. Jadi salah satu produknya ini berpajak daerah. Kita bisa klik salah satunya. Kemudian di sini terdapat keterangan pajak daerah Bapak Ibu, kemudian non PKP dan PPh. Kita langsung saja kita langsung masukkan ke keranjang. Ya, oke. Kemudian masuk klik keranjang, kemudian pencairan dana MK58 saja. Oke, dan lakukan negosiasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih seperti yang saya sampaikan tadi, harganya harga berapa, contohnya diisikan 90.000. 90.000, klik, masukkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sisi penyedianya. Di sisi penyedia Bapak Ibu bisa seperti ini gambarannya. Saya berikan contohnya. Ini kemudian Bapak Ibu penyedia bisa klik, kemudian respon negosiasi. Aman baik. Alright, bisa share. Oh, yes. Oke, jadi di sini Bapak Ibu untuk tampilan dari sisi penyedianya. Jadi penyedia bisa melihat terkait pesanannya apa, kemudian pembelinya untuk catatan pembeli memberikan catatan seperti apa, kemudian selisih harganya berapa. Nah, di sini jika penyedia belum setuju dengan negosiasi yang dilayangkan oleh pembeli, maka bisa klik respon negosiasi. Bisa klik respon negosiasi terlebih dahulu, kemudian ntar karena loading. Nah, kemudian dari penyedia bisa menanggapi negosiasi dari pembeli seperti ini. Contohnya dinaikkan jadi 110.000. Oke, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di penyedia juga bisa menambahkan catatan. Jangan, ya. Oke, kemudian dari penyedia bisa klik simpan, yang artinya melakukan respon negosiasi dan
dikirimkan lagi, dikirimkan balik ke pembeli. Dari pembeli bisa melihatnya di kolom negosiasi juga di sini pada bagian ini. Dan kemudian ratus ribu. Nah, Bapak Ibu bisa untuk teman-teman pejabat pengadaan bisa klik nomor negosiasi. Nah, kemudian bisa melihat untuk negosiasinya yang ditanggapi, kemudian catatan dari pembeli juga, dari penjual, Bapak Ibu bisa melihat, kemudian selisihnya juga bisa selisih dari harga nego sebelumnya. Tadi Bapak Ibu melakukan negosiasi 90.000, kemudian ditanggapi oleh penyedia itu 100.000. Jadi untuk selisihnya yaitu sejumlah 10.000. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat riwayat negosiasi. Kapan Bapak Ibu mengirimkan negosiasi, dari jumlahnya berapa, kemudian tanggal berapa, jamnya berapa, kemudian penjual merespon berapa, kemudian ini nanti sudah terekap pada bagian riwayat negosiasi seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mungkin sudah berpikir harganya sudah masuk dan sudah memenuhi pagu, maka Bapak Ibu bisa langsung saja menyetujui. Bapak Ibu bisa klik pilih PayPal terlebih dahulu, kemudian klik buat pesanan seperti itu. Nah, jika untuk notifikasi dari pejabat pengadaan, jika sudah terdapat notifikasi terima kasih telah melakukan pesanan, maka artinya untuk pesanan sudah selesai dinegosiasi dan akan masuk ke akun pejabat pembuat komitmen seperti itu. Nah, tampilannya bagaimana? Jadi tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oh, baru tak exit dulu PPK Mahkamah. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Baik, untuk tampilan PPK, untuk akun PPK seperti ini Bapak Ibu, tampilannya dari sini Bapak Ibu lebih sedikit tampilan PPK untuk menunya dibandingkan dengan akun dari pejabat pengadaan. Yang pertama itu ada pesanan, komplain, ulasan, dan pengaduan akun. Nah, di sini Bapak Ibu ketika pesanan sudah selesai, jadi untuk tugas dari pejabat pengadaan tadi sudah selesai ketika pesanan sudah disetujui, negosiasi sudah disetujui, maka nanti dari pejabat pengadaan itu tugasnya sudah selesai dan pesanan akan beralih ke akun dari PPK. Nah, di sini Bapak Ibu PPK bisa klik pada bagian menunya di sini kan banyak ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik di butuh persetujuan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik salah satunya tadi di mana. Nah, Bapak Ibu bisa klik di detail. Bapak Ibu PPK bisa melihat eh, detail pesanannya. Nah, di sini dari detail pesanan PPK, apakah sudah benar yang dibuat pesanan yang sudah dibuat oleh pejabat pengadaan apa sudah benar, dapat Bapak Ibu di sini terkait perpajakannya, jumlahnya, produknya, kemudian ADRUP mungkin. Nah, kemudian jika sudah benar, Bapak Ibu bisa klik setujui atau batalkan. Nah, kalau sudah sesuai, Bapak Ibu PPK bisa klik setujui pesanan. Seperti ini. Kemudian klik setujui. Di pesanan baru seperti ini statusnya. Pesanan baru. Nah, Bapak Ibu, untuk ini berarti nanti tinggal dari sisi penyedia yang melakukan persetujuan. Nah, contohnya ini dari PPK sudah setuju, maka selanjutnya dari teman-teman penyedia. Tampilannya seperti ini. Ini sebagai gambaran saja untuk di sisi penyedia. Nah, ini kan ini pesannya ini, kemudian
teman-teman penyedia bisa daftar terlebih dahulu, kemudian bisa dicek untuk totalnya seperti apa, perpajakannya seperti apa. Nah, dari penyedia sebelum melakukan konfirmasi pesanan, dari penyedia juga bisa klik. Contohnya untuk tujuannya untuk perhitungan dari mereka. Apakah untuk perhitungannya sudah sesuai? Nah, di sini di sistem kami sudah membantu perhitungannya dari perpajakannya akan terpotong berapa, kemudian terdapat potongan fee marketplace-nya juga berapa, dan kemudian jumlah bersih yang nantinya akan apa namanya diterima oleh penyedia itu berapa, di sistem kami sudah membantu memperhitungkannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman ini merupakan salah satu fitur kami yang akan mempermudah pekerjaan dari teman-teman penyedia. Nah, kemudian kalau sudah cocok semua, sudah oke, kemudian dari penyedia bisa klik konfirmasi. Oke, klik konfirmasi dan terima pesanan. Nah, di sini status akan berubah menjadi pesanan disiapkan. Dari penyedia nanti akan memproses pesanan. Contohnya kalau makanan dimasak dulu, kalau ada yang lain, kalau ada contohnya laptop dan lain-lain di packing terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah siap, teman-teman penyedia akan klik kirim barang. Nah, di sini teman-teman penyedia bisa langsung klik kirim barang. Nah, selanjutnya status akan berubah menjadi pesanan dalam pengiriman. Nah, di sini maka tugasnya dari PPK. Nah, itu nanti untuk menerima pesanannya. Ini pesanan sudah dikirim. Nanti kalau barang sudah diterima dari penerima PPK, tampilannya akan seperti ini. Nah, pesanan baru dan pesanan dalam pengiriman. Nah, bisa diklik pada bagian ini, bisa ditunggu. Nah, nanti kalau produknya sudah datang, contohnya ini kan paket makan. Nah, paket makan sudah datang ke ke alamat yang sudah ditentukan, Bapak Ibu PPK bisa klik terima barang seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengupload dokumen terima barang. Nah, di sini Bapak Ibu tidak wajib Bapak Ibu kalau mau menyertakan lampiran-lampiran untuk mendukung penerimaan barang, contohnya foto atau mungkin dokumen-dokumen yang lain, Bapak Ibu bisa mengupload di sisi ini seperti itu. Pada bagian ini, klik terima barang. Nah, jika pesanan sudah diterima, BPK sudah diterima, menerima barang, maka nanti status akan berubah menjadi pesanan diterima seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jika pesanan sudah diterima, maka nanti tahapan berikutnya adalah menerbitkan invoice. Nah, bagaimana cara menerbitkan invoice? Kan di sini Bapak Ibu sudah menerima barang. Nah, jadi kan tinggal bayar. Nah, berarti kalau itu nanti untuk tugas menerbitkan invoice adalah dari sisi penyedia. Nah, berarti nanti silakan bisa dikoordinasikan dengan penyedia atau nanti kalau dari penyedia sudah tahu statusnya sudah berubah, nanti maka penyedia untuk tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Saya akan tampilkan di sisi penyedianya. Sisi penyedia seperti ini. Oke, sebentar 67. Oke, diterima ini. Nah, penyedia bisa menerbitkan invoice dengan cara klik kirim penagihan pada bagian pesanan yang ingin diterbitkan invoice. Nah, di sini nanti dari penyedia bisa memilih metode pembayaran. Oke. Baik, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, karena ini sebentar lagi kita juga sudah selesai, nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, pada bagian ini kita lanjut ke layar terlebih dahulu. Yang pertama, nanti teman penyedia untuk menerbitkan invoice bisa memilih metode pembayaran terlebih dahulu. Nah, untuk metode pembayaran ini, nanti kan di awal tadi, yang sudah saya jelaskan di awal, tadi kan sudah ditentukan oleh pejabat pengadaan. Nah, nanti Bapak Ibu penyedia itu kliknya juga hanya ada satu, pilih saja via Bank Jatim seperti itu. Nah, kemudian klik kirim penagihan, nanti status akan otomatis terupdate menjadi dari yang diterima menjadi dalam penagihan. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, statusnya seperti ini. Dalam penagihan, kemudian oke. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Invoice akan saya coba setelah ini. Setelah invoice terbit, nah, pesanan akan terupdate menjadi pesanan dalam penagihan dan di sini akan muncul invoice
pada bagian ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terkait berkas-berkas pesanan melalui fitur di sini Bapak Ibu di bagian bawah itu pada halaman detail pesanan. Nanti bagian bawah ini terdapat berkas-berkasnya. Nah, ini sudah terbit nego, maka nanti selanjutnya untuk bendahara silahkan untuk bisa melakukan pembayaran. Nah, ini saya berikan gambaran tampilan-tampilan berkas-berkas yang ada pada marketplace gratis ongkir, berkas pesanan seperti itu. Ini ada nego, kemudian nego satu persatu, oke, kemudian di invoice, dari invoice BAD. Oke, nah pertama ini ada merupakan berkas berita acara negosiasi yang mana di dalamnya terkait keterangan negosiasi. Contohnya produk apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian hanya tertera harga awal dan kemudian harga akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kemudian di riwayat negosiasi, ini berkas riwayat negosiasi ini lebih eh istilahnya next levelnya dari berita acara negosiasi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat lebih detailnya terkait negosiasi dari produknya berapa aja. Karena ini tadi kita kan produknya hanya satu ya. Nah, kalau produknya ada 5, ada 50, nanti akan tampil produknya di sini semua. Dan kemudian di negosiasinya dapat riwayatnya berapa, harga sebelumnya berapa, negosiasinya berapa, selisih harganya berapa. Nah, nanti akan tertera pada kolom yang ada di riwayat negosiasi. Kemudian jamnya pun nanti akan detail, detail jamnya, waktunya itu nanti akan tertera di berkas riwayat negosiasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga terdapat surat pesanan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat terkait pembelinya siapa, penjual, kemudian alamat pengiriman, ada RUP, kemudian terkait apa namanya perpajakannya dan detail pesanannya pada bagian bawah. Nah, kemudian pada bagian di sini berita acara penerimaan seperti yang disampaikan Mas Evan tadi, pada saat presentasi Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan maaf, berita acara penerimaan di sini ketika Bapak Ibu belum menerima pesanan maka nanti akan kosong, tapi ketika sudah terdapat sudah diterima produknya, maka nanti akan terisi secara otomatis tanggal dan tahunnya dan harinya juga. Nah, ini nanti kapan otomatis nanti baik ketika PPK klik terima barang baru akan muncul untuk waktunya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada barcode, tanda tangan barcode dari penyedia dan kemudian tanda tangan barcode dari penerimanya. Nah, di sini terdapat keterangan invoice mungkin bisa diperhatikan oleh teman-teman bendahara. Di sini ada PPK ya. Nah, ini invoice seperti ini gambarannya, dapat keterangan pembelinya siapa, penjualnya, kemudian mitra pasarnya yaitu kami, Gratis Ongkir, dan kemudian di sini pada bagian ini terdapat instruksi pembayaran Bapak Ibu. Nah, ini nama banknya, ada nama banknya Bank Jatim, nanti contohnya, kemudian ada VE-nya, nomor VE-nya nanti tertera di sini Bapak Ibu. Kemudian total pembayarannya berapa, kemudian atas namanya CV Pelajar Boyolali, nama penyedianya atas nama penyedia. Kemudian di sini Bapak Ibu terdapat keterangan batas pembayaran. Nah, batas pembayaran ini akan muncul, ini terhitung dari invoice terbit Bapak Ibu. 30 hari setelah invoice terbit. Nah, ini kan contohnya tadi kan kita klik di hari ini kan ini kan tanggal 23 November, 23 Oktober, maka untuk batas pembayarannya nanti akan sampai 23 November, jadinya 30 hari Bapak Ibu. Nah, di sini juga terdapat detail perpajakan, ada keterangan WAPU-nya WAPU Marketplace, kemudian PPh-nya 22,5% seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk lembar kedua, Bapak Ibu bisa melihat terkait RUP, kemudian detail transaksinya, nama barangnya apa, kemudian harga sebelum pajak, kemudian pajak daerahnya berapa. Ini kan tadi produk Mamin, ya. Nanti ada pajak daerahnya berapa, kemudian total transaksinya, kemudian terkait PPh-nya berapa, seperti itu. Nah, informasi juga karena untuk saat ini untuk pajak daerah disetorkan oleh penyedia langsung, maka untuk keterangan pajak daerah di sini tidak kami potongkan, tapi hanya saja sebagai informasi saja. Kita ini kan terdapat keterangan pajak daerah 10%, itu hanya sebagai informasi bagi penyedia bahwa untuk
pajak daerah yang disetorkan adalah sejumlah yang tertera di invoice seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan mekanisme alur belanja melalui marketplace gratis ongkir, dan saya kira karena Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Supri sebelumnya, ini kan di Kabupaten Trenggalek sendiri sudah melakukan transaksi pernah menggunakan di marketplace sebelah, yaitu marketplace MDIS, maka saya kira dari Bapak Ibu cukup familiar nggih untuk proses pengadaan barang dan jasa melalui marketplace seperti kami ini, seperti itu. Mungkin itu saja terkait penjelasan terkait mekanisme belanja melalui marketplace gratis ongkir. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan, dan maka dari itu saya kembalikan ke moderator seperti itu. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Langsung saja mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo bisa raise hand, Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas dari pemaparan materi tadi. Saya persilahkan kepada Bapak Imam Syafi'i untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Yang ingin saya tanyakan, gratis ongkir apa sudah bisa untuk pembayaran dengan kartu kredit? Itu saja, terima kasih. Oh baik, baik Bapak Imam Syafi'i, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini Bapak, untuk saat ini di marketplace kami baru memfasilitasi terkait dua pembayaran, mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran dari untuk VE Bank Jatim dan juga BNI. Tetapi terkait kartu kredit atau QRIS seperti itu ya Bapak, tentu dari tim kami sedang mengupayakan. Jadi kemungkinan tahun depan atau akhir tahun ini mungkin bisa dilakukan pembayarannya melalui fitur KKPD seperti itu. Tapi untuk saat ini baru ada dua Bapak. Insya Allah kedepannya akan kami tambahkan fitur QRIS KKPD Bank Jatim seperti itu Bapak. Iya, terima kasih Mas infonya. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak Imam. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi. Seperti mungkin ada tambahan informasi yang bisa disampaikan, Pak? Baik, untuk penanya selanjutnya, Bapak Hari, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Risa. Mau bertanya ke Mas narasumber nih. Mas mau tanya itu tadi kan ya terkait dengan pajak daerah. Eh WAPU-nya itu tadi kan marketplace ya. Eh, terus itu kan kalau misal pajak daerahnya dikirim ke penyedia itu kan rawan nih Mas. Ada Oke, cara lain nggak Mas? oke. Maksudnya apakah nanti sudah dipotong terus bersih terus atau gimana? Maksudnya opsi lainnya, opsi pembayaran selain yang tadi itu Mas. Jadi Oke. pajak daerah tidak dikirim ke penyedia. Oke. Oh Jadi ya. tidak. Oke. Oke. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ari dan menjawab terkait pembayaran pajak daerah ya, terkait pajak daerah itu tadi. Jadi di marketplace kami itu menyediakan 3 opsi Pak terkait penyetoran pajak daerah. Yang pertama itu adalah yang masih default di sistem kami, yaitu pajak daerah disetorkan oleh penyedia. Jadi nanti untuk invoice ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, contohnya Mamin gitu ya, makan dan minum yang transaksinya dapat pajak daerah, maka nanti untuk pajak daerah Bapak Ibu akan melakukan pembayaran full ke kita dan kemudian kami nanti akan menyetorkannya ke penyedia, biar nanti penyedia yang melakukan penyetoran langsung ke BPKAD setempat. Nah, itu opsi yang pertama yang menjadi default kami.
Yang kedua itu dapat opsi pajak daerah disetorkan oleh bendahara, yang mana untuk saat ini terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah itu yang menerapkan opsi yang ini, yaitu oleh bendahara setempat seperti itu. Jadi untuk mekanismenya, tapi untuk mekanismenya itu nanti entah ya, nanti kita kalau kita selanjutnya nanti akan ada kerjasama dengan Kabupaten Trenggaleknya bagaimana, apakah nanti untuk opsi kedua ini juga kita jadikan default khusus di Kabupaten Trenggalek, nanti kita mungkin bisa koordinasi lebih lanjut lah. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu untuk opsi yang kedua ini bahwa untuk mekanisme ini pajak daerah akan disetorkan oleh bendahara. Mekanismenya adalah berarti nanti ketika menggunakan Wapu Marketplace, contohnya Wapu Marketplace PMK 58, Bapak Ibu itu menyetorkannya sudah hanya terpotong oleh pajak daerah. Hanya potong pajak daerah, jadi nanti untuk total pembayarannya akan kami potongkan untuk pajak daerah dikeluarkan terlebih dahulu, nanti karena akan dibayarkan oleh bendahara, kemudian sisanya nanti akan dibayarkan ke kami, seperti itu. Nah, kemudian untuk opsi yang ketiga itu adalah marketplace gratis ongkir sebagai kanal pembayaran pajak daerah. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan pembayaran secara full ke kami, entah itu PMK 58 atau PMK 59 nanti akan dibayarkan melalui kami, maka nanti untuk pajak daerah itu kan masuk ke rekening kami terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan kami split ke rekening BPKAD atau ke rekening dari Bank Jatim, biar nanti akan disetorkan pajak daerahnya seperti itu. Jadi untuk saat ini di kami ada 3 opsi tersebut Bapak Ibu, terutama Pak Arya, 3 opsi. Entah nanti untuk di Kabupaten Trenggalek sendiri, kalau memang kita nanti akan benar-benar di Kabupaten Trenggalek akan menggunakan marketplace gratis ongkir, nanti untuk mekanisme pajak daerahnya yang ingin dijadikan default itu nanti yang mana mungkin akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan teman-teman PPJ di Kabupaten Trenggalek. Seperti itu Bapak Ari. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Terima Sama-sama kasih Pak Bapak. Hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi. Baik, ini jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari tim kami yang akan bertanya ya. Jadi nanti akan ada door prize berupa flash disk. Nanti door prize-nya dikirimkan ke Pak Haring, ya. Itu ya. Ya, untuk pertanyaannya sih mudah sih. Untuk ini paling seputar apa materi yang tadi kita eh, sempat sebutkan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama mungkin dari saya. Untuk ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya masih ingat nggak untuk komoditas di bela pengadaan gratis ongkir ini kita totalnya ada berapa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa dijawab. Ya, untuk pertanyaannya saya bantu ulangin lagi ya. Ini di marketplace kami ini tersedia berapa komoditas sih? Mungkin ya dengan Pak Imam, ya bisa bantu jawab Pak Imam. 14. 14. Oh, yakin betul Pak, Niku Pak. Eh, yakin, yakin, Ya, yakin ya Pak ya, benar ya Pak yakin, ya. yakin. Siap, siap, siap. Berarti benar Pak Imam. Mungkin Pak Hari ya. Nanti untuk doorprize-nya bisa ke Pak Imam salah satunya. Mungkin Mas Tegar mau ngasih bantu pertanyaan.
belum. Oke. Untuk pertanyaan kedua mungkin. Flashdisknya Jadi berapa giga, Mas? untuk di itu nanti coba saya tanyakan ke Mas Evan Ya, satunya ya. ya. Soalnya itu kan ke Mas Evan satunya soalnya gitu. Ya, untuk ini pertanyaan selanjutnya. Jadi di di marketing marketplace gratis ongkir ini ada berapa akun? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Tadi sudah saya bantu sampaikan di awal presentasi. Tiga, Kita punya beberapa akun. Berapa, Pak? tiga. Mohon maaf, kurang tepat, ya. Kalau tiga kurang tepat. Dua. Akun PP Kalau dan dua PPK. kurang tepat, Pak. Jadi kita ada mungkin bisa dibantu cek di materinya. Itu sudah ada detailnya juga, Pak. Nah, itu Mbak Silvana ya. Silvana betul ada 4. Untuk nanti Mbak Silvana bisa konfirmasi ke Pak Hari untuk resisnya. Terima Aman, Pak. kasih. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir dari saya ya. Untuk ini sebentar. Fee marketplace kami untuk yang di Provinsi Jawa Timur ini berapa persen? 0%. 0%. Sekarang masih 0, Pak. Angkat angkat tangan Pak. Buntut nanti enggak. Halo, mungkin bisa ada yang bantu jawab. Rois, Mas. Mbak. Ribon? 0%. Nggih, Pak Muhammad Rosetwan nggih. Niku betul 0%. Untuk saat ini kita masih 0%. Namun untuk kedepannya akan ada 0,5%. Mungkin jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin situ aja itu begitu aja Bu. Sebelumnya kami kembalikan ke moderator nih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Mungkin Bapak Ibu sebelum acara ini ditutup ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Mbak izin mungkin ngasih bukan pertanyaan, mungkin bisa dikatakan masukan ya ke Silakan Pak. teman-teman di GO, mungkin yang dimotivasi selain kami selaku pelaku pengadaan baik itu PP maupun PPK, mungkin juga lebih ke para penyedia untuk termotivasi bergabung di GO. Seperti itu mungkin Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya ya Pak ya. Mungkin dari kami juga akan bantu untuk audiensi ke penyedia untuk kedepannya itu agar apa namanya lebih menyeluruh. Jadi nggak cuma ke OPD tapi juga ke penyedia seperti itu. Terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Bapak Rois. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Mungkin sudah cukup, nggih. Pak Ivan sudah tidak ada yang bertanya. Insya Allah sudah jelas semua. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, kami juga dari tim Gratis Ongkir ingin pamit undur diri. Sebelumnya untuk jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk selebihnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Moderator, nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim Gratis Ongkir yang telah memberikan pemaparan materi terkait pengadaan melalui toko daring Gratis Ongkir dan juga kepada seluruh peserta BIMTEK pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita terima pada acara BIMTEK hari ini bisa kita serap dan kita aplikasikan dengan baik. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada BIMTEK hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iva, terima kasih Bapak Tegar. Terima kasih Bu. Izin pamit undur diri ya Bu. Nggih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.